Bagaimana asal-usul Hari Raya Idul Adha? Pada tanggal 10 Zulhijjah setiap tahunnya, umat Islam merayakan Idul Adha. Idul Adha berasal dari kata Id dan Adha. Id berakar pada kata ada ya'udu yang memiliki arti dasar menengok, menjenguk, atau kembali. Disebut demikian karena hari raya terus kembali berulang setiap tahunnya. Di Indonesia, Id kerap disamakan artinya dengan Ayyada, artinya berhari raya. Sedangkan kata Adha bermakna kurban. Dengan demikian, Idul Adha berarti kembali melakukan penyembelihan hewan kurban, atau kerap disebut dengan istilah Hari Raya Kurban. Idul Adha juga dikenal sebagai Lebaran Haji, sebab di saat yang sama, umat Islam dari berbagai penjuru dunia tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kata kurban berasal dari bahasa Arab kurban, dari akar kata qoroba yaqrobu, yang berarti pendekatan. Mengutip buku berjudul Rahasia dan Keutamaan Hari Jumat oleh Komarudin Ibnu Mikam, disebutkan bahwa berkurban berarti melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Idul Adha atau Hari Raya Kurban ditandai dengan penyembelihan hewan kurban di seluruh dunia sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah. Daging kurban itu kemudian disalurkan kepada masyarakat umum. Sebagaimana penuturan Hasan bin Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami dalam Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, agar memakai pakaian terbagus yang kami miliki, memakai minyak wangi terbaik yang kami miliki, dan berkurban pada hari raya Idul Adha dengan binatang kurban termahal dari apa yang kami miliki. Hadis riwayat Al-Hakim. Perintah berkurban sendiri berkaitan dengan kisah ketulusan dan totalitas dalam berkorban di dalam mengarungi kehidupan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Kala itu, Ibrahim telah berusia senja dan Ismail mencapai usia remaja. Dikisahkan Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail. Mimpi tersebut merupakan bagian dari wahyu Allah. Ketika terbangun, Ibrahim merasakan kesedihan yang mendalam, sebab setelah sekian lama terpisah dengan sang buah hati, ia harus mengorbankan anaknya. Allah hendak menguji sejauh mana ketaatan Nabi Ibrahim. Sebagai seorang hamba yang beriman dan taat kepada Allah, ia harus melaksanakan perintah Allah. Ibrahim kemudian mendatangi Nabi Ismail dan meminta pendapatnya. Rupanya, jawaban Nabi Ismail sungguh luar biasa. Nabi Ismail justru meminta ayahnya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ismail berkata demikian, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah Allah." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim lantas menangis haru mendengar penuturan anaknya. Ibrahim pun dengan ikhlas dan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Namun, ketika hendak dilaksanakan, Allah mengganti Nabi Ismail dengan binatang domba. Dengan demikian, Ibrahim dan Ismail telah berhasil melewati ujian keimanan tersebut. Domba pengganti Nabi Ismail untuk disembelih itu menjadi asal mula melakukan ibadah kurban pada Idul Adha. Hukum melaksanakan kurban itu sendiri wajib bagi orang yang mampu atau memiliki keluasan rezeki untuk berkurban. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu
dan berkurbanlah. Amalan kurban ini dilaksanakan selama 4 hari, yakni Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah dan disambung dengan 3 hari tasyrik. Bolehkah mengorbankan satu sapi untuk satu orang? Berkurban bisa dilaksanakan sendiri atau bersama seperti satu keluarga. Untuk satu ekor sapi bisa untuk berkurban 7 orang anggota keluarga dan satu ekor kambing untuk satu orang saja. Kurban merupakan suatu bentuk amal ibadah melaksanakan perintah Allah sebagai jalan taqarrub atau menuju ketaatan. Bagaimana jika berkurban dilaksanakan sekaligus dengan akikah? Akikah dan kurban adalah dua ibadah yang sama-sama menyembelih hewan. Keduanya sama-sama dihukumi sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan kurban pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Sedangkan akikah pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21 kelahiran. Lantas, jika waktu akikah dan kurban bertepatan, apakah boleh pelaksanaannya sekaligus saja? Artinya, ada satu amalan dilakukan dengan 2 niat, yaitu niat berkurban dan niat berakikah. Permasalahan juga timbul bagi mereka yang telah dewasa dan belum sempat diakikahkan oleh orang tuanya. Jika ia mempunyai kesanggupan, manakah yang lebih utama baginya? Berkurban atau mengakikahkan dirinya terlebih dahulu? Atau bisakah kedua-duanya digabung terlaksana sekaligus? Tentang permasalahan ini, ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan, jika waktu kurban bertepatan dengan waktu akikah, cukup melakukan satu jenis sembelihan saja, yaitu akikah. Pendapat ini diyakini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali, mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, dan beberapa ulama lain seperti Hasan Basri, Ibnu Sirin, dan Qatadah. Hasan al-Basri mengatakan, jika seorang anak ingin disyukuri dengan kurban, maka kurban tersebut bisa jadi satu dengan akikah. Hisham dan Ibnu Sirin mengatakan, tetap dianggap sah jika kurban digabungkan dengan akikah. Demikian seperti diterangkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Mereka berdalil beberapa ibadah bisa mencukupi ibadah lainnya, seperti dalam kasus kurban bisa mencukupi akikah atau sebaliknya. Sebagaimana seorang yang menyembelih dam ketika menunaikan haji tamattu. Sembelihan tersebut ia niatkan juga untuk berkurban, maka ia mendapatkan pahala dam dan pahala kurban. Demikian juga sholat id yang jatuh pada hari Jumat. Maka diperbolehkan tidak mengikuti sholat Jumat karena sudah menunaikan sholat id pada pagi hari. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan tidak boleh digabung. Alasannya, karena keduanya mempunyai tujuan yang berbeda dan sebab yang berbeda pula. Misalnya dalam kasus pembayaran dam pada haji tamattu dan fidyah, keduanya tidak bisa saling mencukupi dan harus dilaksanakan terpisah. Masalah ini bisa menyimpulkan tidak seluruh jenis ibadah yang bisa digabung pelaksanaannya dalam 2 niat sekaligus. Kurban dan akikah masuk dalam kategori ini. Tujuan kurban adalah tebusan untuk diri sendiri, sedangkan akikah adalah tebusan untuk anak yang baru lahir. Jika keduanya digabung, tujuannya tentu akan menjadi tidak jelas. Ini ditegaskan dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang menyebutkan akikah dilaksanakan untuk mensyukuri nikmat kelahiran seorang anak, sedangkan kurban mensyukuri nikmat hidup dan dilaksanakan pada hari An-Nahr atau Idul Adha. Bahkan salah seorang ulama Syafi'iyah, Al-Haytami, menegaskan seandainya seseorang berniat satu kambing untuk kurban sekaligus akikah, keduanya sama-sama tidak dianggap. Inilah yang lebih tepat
karena maksud dari kurban dan akikah berbeda. Tulis Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj Syarah Al-Minhaj. Pandangan ulama yang lebih kuat dalam dua perbedaan pendapat ini adalah pendapat yang tidak memperbolehkan untuk menggabung pelaksanaan akikah dan kurban. Terkecuali waktu akikah pada hari ke-7, ke-14, atau ke-21 kelahiran anak bisa bertepatan jatuh pada hari berkurban. Maka mereka yang tidak punya kemampuan lebih untuk menyembelih hewan bisa meniatkan untuk dua pelaksanaan sekaligus. Pendapat ini pernah difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dalam Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin dijelaskan, mereka yang punya kecukupan rezeki dan ada dalam posisi ini, maka hendaklah menyembelih 2 ekor kambing jika anaknya laki-laki. Hal ini disebabkan wajibnya akikah untuk anak laki-laki memang menyembelih 2 ekor kambing. Adapun mereka yang telah mencapai usia dewasa, sementara belum diakikahkan oleh orang tuanya, maka tidak wajib baginya mengakikahkan dirinya sendiri. Inilah pendapat ulama yang lebih kuat dari mazhab Syafi'i dan Hambali. Akikah hanya menjadi tanggung jawab orang tuanya, atau mereka yang menanggung beban nafkah atas dirinya. Jadi, ia bisa melakukan kurban dan tidak perlu lagi memikirkan akikah untuk dirinya. Sementara, beberapa ulama dari Hambali lainnya memang mengatakan boleh melakukan akikah kapanpun. Menurut mereka, waktu menunaikan akikah tidak dibatasi. Namun, pendapat ini lemah dan tidak dianjurkan untuk diikuti. Demikian seperti diterangkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Adapun orang yang sudah dewasa dan ingin mengakikahkan dirinya sendiri sekaligus menunaikan kurban, maka perilaku seperti itu dilemahkan para ulama dan tidak dianjurkan untuk diikuti. Wallahu a'lam. Bagaimana jika berkurban dari hasil patungan kelas? Sebagian sekolah Islam menyelenggarakan patungan kurban bagi para siswa. Setiap siswa menyetorkan dana yang telah disepakati untuk dibelikan hewan kurban. Hewan kurban disembelih di sekolah dengan disaksikan para siswa, lalu bersama-sama menikmati daging hewan kurban atau membagikannya kepada masyarakat di sekitar sekolah. Alasan diselenggarakannya patungan kurban tersebut sebagai sarana pendidikan bagi siswa, mengenalkan lebih dekat tentang kurban dan melibatkan siswa dalam penyembelihannya. Pastinya sebagai latihan berkurban sejak dini. Bagaimana hukumnya berkurban untuk orang yang telah wafat? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj berkata yang artinya, tidak boleh dan tidak sah berkurban atas nama orang meninggal apabila ia tidak berwasiat untuk dikurbani. Dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj tersebut dijelaskan bahwa izin dari orang yang berkurban hukumnya wajib, karena dengan perizinan orang yang berkurban tersebut penyembelihan hewan kurban menjadi sah. Namun, ada perbedaan pendapat yang disampaikan oleh ulama, yakni kurban diperbolehkan bagi orang yang meninggal dunia, meskipun tidak ada izin atau wasiat dari almarhum. Imam Al-Qulyubi menyampaikan yang artinya, Imam Ar-Rafi'i berpendapat, hendaklah kurban untuk orang meninggal tetap sah untuknya, meskipun ia tidak berwasiat akan hal tersebut, karena pada dasarnya kurban merupakan bagian dari sedekah. Bahkan Imam An-Nawawi menegaskan dalam karyanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang artinya, adapun berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka Abu Hasan Al-Abbadi memperbolehkannya secara mutlak, karena termasuk sedekah. Sedang sedekah untuk orang yang telah meninggal, hukumnya sah,
bermanfaat untuknya, dan pahalanya bisa sampai kepadanya sebagaimana konsensus para ulama. Kesimpulan dari pendapat-pendapat para ulama di atas ialah hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal diperbolehkan jika almarhum memberikan wasiat kepada anggota keluarga yang masih hidup untuk menunaikan kurban. Namun, jika sudah meninggal dan tidak memberikan wasiat apapun, maka ada beberapa pendapat yang berbeda. Meski begitu, pilihlah yang sesuai dengan keyakinan Anda.